Hari ini saya coba membawakan ya buat temanya juga nih, gitu kan, mudah-mudahan cocok gitu ya. Bertahan menjadi murid Kristus di tengah kesulitan. Kenapa saya mau tema ini? Ini yang saya rasakan selama ini, pandemi sampai dengan sekarang. Efek dampak dari pandemi ini, dari pandemi corona ini, bagi saya tuh yang paling berat tuh adalah di masalah ekonomi. Kenapa? Di dalam bidang-bidang usaha tertentu yang memang macet, bahkan stuck sampai sekarang belum berjalan. Itu adanya di anak-anak saya. Jadi ada di pikiran saya tuh timbul, melekat di pikiran saya itu bagaimana ceritanya kehidupan selanjutnya. Karena dengan pekerjaan yang belum stabil ini, tapi pengeluaran tetap stabil bahkan lebih tinggi, ini akan membuat kesulitan tersendiri, gitu ya. Akan membuat kesulitan tersendiri. Artinya harus ada kerja keras yang lebih ekstra lagi, ekstra keras, gitu kan dari yang sebelum-sebelumnya. Untuk besok-besoknya masih juga belum ada gambaran, kita nggak tahu kayak gimana. Lalu bagaimana caranya mau bertahan kalau memang cuma hanya untuk kerja? Itu oke lah, kita masih bisa. Tapi banyak godaan-godaan yang datang. Godaan-godaan yang datang itu salah satunya adalah kita punya tetangga nih. Kita punya tetangga yaitu eh, teman judi. Gitu. Dia teman judi. Dia kalau ketemu saya kalau pagi, kata dia kan pasang eh, kayak Singapura gitu kan. Kalau pagi ketemu saya dia bilang, John, malam dapat nih 3.000. John semalam dapat nih 1.000. Kadang, waduh sampai goceng katanya. Itu dalam artian 1.000, 3.000 goceng itu dalam ribuan rupiah gitu ya. Saya cuma berpikir, aduh, lagi kayak gini, lu ngomong macem-macem lagi. Sedangkan kita aja kerja udah setengah mati kayaknya untuk mencukupi segala kebutuhan. Belum lagi eh, ada anak yang di sana, dia harus apa juga mesti buka usaha, mesti kerja, mesti ada banyak kebutuhan, belum lagi banyak bayar. Kok dia segampang itu dapat duit di tengah kayak gini gitu. Sekali dua kali saya masih bisa nasehatin, gitu. Masih bisa ngingetin. Tapi lama-lama kok kayaknya apa nekat aja ya gitu. Soalnya apa? Karena saya sendiri ngerasa untuk besoknya apa bisa saya bisa memenuhi kebutuhan lagi. Di satu sisi Tuhan selalu mengingatkan sama bahwa apa yang sudah saya alami, apa yang sudah saya jalani sampai dengan saat ini, itu jangan menjadi sia-sia. Kalau menjadi sia-sia itu artinya nggak ada gunanya gitu loh. Jadi komitmen yang selama ini dipegang, lalu hanya karena masalah ekonomi ini, jadi mengkhianati komitmen sendiri gitu loh, untuk tetap ikut Tuhan. Hari ini kita mau lihat di Roma 12. Dikatakan begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana yang menjadi kehendak Allah, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang benar, dan apa yang sempurna. Yang selama ini saya jalani adalah kita berusaha untuk merubah segala uh, cara berpikir, ya kan, lalu bertutur kata, bertingkah laku, gitu kan. Tapi di saat seperti kayak gini, di mana ini
kayak ada kayak apa, situasi yang mulai mendesak gitu ya, mulai mendesak, kebutuhan nggak bisa ditunda, segala sesuatu. Timbul pemikiran-pemikiran seperti itu. Tetapi Tuhan kita sungguh baik. Kebaikan Tuhan tuh, dia selalu mengingat apa yang menjadi kebimbangan hati saya. Tuhan tuh selalu ingat, janganlah kamu menjadi seperti ini. Jangan balik lagi gitu loh. Tetap bertahan gitu. Ya, tetap bertahan. Di dalam Yeremia 29 ayat yang 11 kata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari ke depan yang lebih baik, memberikan harapan yang lebih baik. Saya berpikir memang sih Tuhan selalu janjikan semua akan indah pada waktunya. Semua nanti akan jadi lebih baik jika kita mengikuti. Setiap malam, beberapa waktu yang lalu kita selalu ketemu, doa rosario, membicarakan masalah pertobatan. Di situ saya berpikir pertobatan. Pertobatan ini yang saya anggap tuh bahwa bukan hanya kembali kepada Tuhan, misalnya kita cuma ke gereja, tapi sungguh-sungguh berbalik pada Tuhan dengan cara berpikir, cara melihat, cara bertindak, cara bertutur kata, segala sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Gitu. Kalau hanya gara-gara ekonomi ini saya harus berbalik ke arah yang dulu lagi, hal-hal semula, justru saya menjadi mengecewakan Tuhan yang memang selama ini menuntun saya sampai dengan hari ini. Akhirnya di sini saya cuma Tuhan kuatin saya bahwa segala sesuatu ini hanyalah tipu muslihat gitu. Artinya saya nggak mau lagi terbawa oleh keadaan seperti itu. Jadi saya lebih baik diam, saya lebih baik merenung, banyak berpikir apa yang Tuhan mau saya lakukan. Tapi pikiran yang nempel ini nih nggak bisa itu. Jadi selalu bertanya, keadaan di sana gimana ya anak-anak saya itu? Keadaannya apa dia orang tuh bisa ada bayar, bisa ada ini, bisa ada itu. Jadi penuh ini otak nih. Ini mungkin resikonya sebagai orang tua kali. Saya teringat ada satu teman saya, salah satu pengurus gereja juga, dia pernah bilang gini, anak ayam kalau kita deketin waktu dia masih anak-anak, waktu dia masih kecil gitu ya, kita dipatok sama biangnya, sama induk. Tapi kalau anak ayam itu sudah gede, sudah besar, dia deketin induknya, dia dipatok itu sama induk gitu loh. Jadi artinya kalau dia memang sudah gede, dia punya tanggung jawab sendiri untuk kehidupan dia gitu. Saya teringat cerita itu, saya cuma meyakinkan di hati saya, iya deh. Saya percaya kalau Tuhan tuh bisa menurunkan berkat buat anak-anak itu. Supaya anak-anak bisa menjadi lebih mandiri. Mungkin dengan keadaan seperti ini, dia tuh bisa lebih berpikir dia harus bagaimana. Apa yang harus dilakukan? Hari demi hari berlalu terus. Saya coba selalu nanamin hal itu dalam hati saya. Nggak boleh saya terlalu banyak mengkhawatirkan, mencemaskan dia orang. Biarlah dia orang tuh bisa berjalan sendiri, kita hanya bisa ngawasin gitu. Tapi namanya manusia, godaan ini yang namanya temen ini loh. Yang namanya teman ini, ada yang teman memang bisa membangkitkan rasa syukur, ada yang bisa bikin ngiri, ada yang bisa ngejeblosin kita, itulah teman gitu kan. Nah, kebetulan yang saya dapat ini selalu dia bilang masalahnya tuh ke duit gitu, selalu ke uang. Datang ke sini bawa motor baru, dia bilang
hasil Singapura dikasih sama orang-orang Singapura nih. Mau beli apa dikasih sama orang Singapura. Terus saya bilang, ini orang nggak capek-capek gitu ya, lu sini-sini ngapain kali setiap hari kesini. Nah, sampai udah cuekin. Tapi karena di sini tuh saya salah satu temen dia yang bisa diajak ngomong gitu. Jadi dia tuh nggak akrab dengan yang lain. Dia selalu ngomong sama, nggak diladeni, nggak ditanggapin, dia tetep aja ngoceh gitu. Apa saya pikir, aduh, bukan mau gimana. Akhirnya saya tuh sampai sempat masuk, udah saya ngilang aja di dalam, udah saya diem aja, udah saya nggak keluar lagi. Saya coba menghindari itu. Sebagai salah satu apa yang dipercaya juga oleh gereja, orang prodiak. Di tengah pandemi kayak gini, juga saya masih harus melayani orang-orang, terutama yang meninggal. Di satu pihak, istri saya bilang, kalau sampai kena, nanti dibawa ke rumah, yang cari uang siapa? Lalu gimana cara memenuhi kebutuhan? Perkataan itu benar, kalau menurut saya, itu masuk ke otak saya juga. Tapi satu pihak, saya juga harus melayani orang-orang ini gitu loh. Karena kasihan kan kalau memang sampai nggak ada yang melayani, orang meninggal gratisin gitu. Saya melayani, saya mesti berdoa sungguh-sungguh, Tuhan bagaimana ceritanya? Apa saya harus datang ke sana? Kasih deh petunjuk buat saya, kasih tanda-tanda buat. Kalau memang Tuhan izinkan saya mesti datang, ya, saya datang itu juga dengan naik Grab gitu loh. Belum, jadi banyak tantangan, belum lagi di Grab-nya, belum lagi di rumah dukanya, belum lagi di kremasinya. Tapi saya cuma percaya, udah deh. Kalau Tuhan bisa kuatin saya di satu pihak, ya, di satu sisi saya Tuhan bisa mengingatkan saya tentang masalah judi ini, oh, saya harus tetap setia. Di satu pihak di mana saya harus melayani orang ini, Tuhan pasti kasih saya petunjuk. Dia pasti melindungi. Akhirnya selama perjalanan ini saya merasakan ada satu rasa tuh Tuhan tuh benar-benar bisa bisa memberikan petunjuk, bisa memberikan uh, satu rasa ketenangan buat saya bisa menghindari. Ada yang bilang, udah deh John, hidup mah nggak usah dibawa serius, bawa santai aja, kita enjoy aja. Tetangga-tetangga sini banyak juga yang ngomong kayak gitu. Dalam hati saya, aduh dibawa serius aja masih banyak salahnya gitu loh, apalagi dibawa santai. Karena sebelum-sebelumnya ini, hidup saya tuh bagaikan saya buat main-main gitu. Ya banyak sekali dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, saya tuh nggak mau lagi kembali ke jalan yang itu. Tapi uh, rasa bosen lah, rasa sedih, rasa cemas, kekurangan duit, itu tetap kelihatan, tetap ada gitu loh. Kan itu harus dicari penyelesaiannya jalan keluar. Tapi Tuhan sudah memberikan saya tuh bagaimana rasanya mengalami Tuhan secara pribadi. Artinya bagaimana saya tuh bisa mengalami kehadiran Tuhan tuh yang menenangkan jiwa. Jadi kira kenapa juga saya. Tapi memang harus ada firman Tuhan yang memang menjadi satu pegangan di tengah badai kehidupan yang seperti ini. Gitu ya. Lalu saya lihat di dalam Kolose itu dikatakan begini, Kolose 3 ayat 1 dan ayat 2. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus itu ada dan dia duduk di sebelah kanan Allah. Pertobatan yang kita lakukan
sungguh-sungguh untuk mencapai kehidupan yang Tuhan rencanakan bagi kita. Seperti yang Yeremia dibilang, kalau Tuhan mengetahui segala rancangan-rancangan dalam hidup kita, bahkan waktu kita dalam kandungan ibu kita, harusnya kalau kita mengikuti alurnya tuh, kita bisa sampai ke dalam rencana Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Saya coba tanamin itu di otak saya. Jadi nggak bisa deh. Saya masih harus ikutin ini alurnya terus. Karena saya percaya orang yang dipilih Tuhan tuh nggak selamanya enak. Banyak seperti Maria. Maria itu orang pilihan. Hidupnya pun terasa berat. Tapi apa yang dia bilang indah pada waktunya, sih memang betul. Yusuf. Yusuf juga orang yang dipilih Tuhan. Juga hidupnya nggak mudah. Gitu. Mulai dari yang nggak disayang di keluarga, sampai akhirnya dia jadi penguasa. Tapi selama prosesnya ini jatuh bangun gitu. Termasuk juga dengan Bapak Abraham. Bapak Abraham orang dipilih Allah, juga nggak gampang. Dia harus meninggalkan negerinya, dia harus berkelana, semua yang orang pilihan Tuhan tuh memang hidupnya nggak gampang. Akan tetapi Tuhan tetap nggak meninggal. Itu aja. Karena lihat dari kisah-kisah di Injil, di Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, apa yang Tuhan pilih, itu Tuhan jamin. Gitu. Orang-orang ini Tuhan garansi kok. Meskipun nggak gampang. Tapi dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan melebihi kekuatan kekuatan kita. Jadi saya pikir nggak mungkin deh kalau sampai kayak gimana juga gitu. Jadi ya udah jalan aja deh gitu. Lihat aja besok kayak gimana gitu kan. Yang penting kita tetap berusaha, kita tetap kerja. Berkat itu pasti datang. Eh, mungkin 4-5 hari yang lalu. Jadi kan selama ini kan memang kan gereja ini vakum. Jadi semuanya serba on. 4-5 hari yang lalu, ada satu dokter kenalan saya dari IDI, Ikatan Dokter Indonesia, bilang, dia telepon, John, eh, kita mau nih di tempat lu ini ada jatah untuk vaksin, gitu. Lu urusin deh untuk yang lansia gereja, supaya semua itu dapat vaksin. Saya bilang, bagaimana ceritanya, apa saya harus dapat kuota? Kalau dapat kuota, berapa kuota yang harus saya dapat? Dia bilang, data aja semuanya, jangan sampai dengan saya urusin itu, masih harus kerja, mesti ngurusin ini, nggak ada lagi yang mau pegang gitu. Jadi saya mesti ngurusin dari Orwil, ketua lingkungan, dia orang mendata umat, segala macam. Lalu saya harus store lagi ke eh, panitianya, harus rapat sama dia orang. Dan itu cukup melelahkan buat. Kenapa? Di satu pihak saya masih harus kerja untuk mencukupi kebutuhan. Harus kerja lebih ekstra. Udah rasanya udah capek gitu kan, udah capek, udah jenuh gitu kan, udah bosan gitu. Ini lagi nambah-nambah kerjaan lagi. Urusinnya orang-orang tua lagi. Tapi ya udah deh. Memang karena itu memang sudah menjadi komitmen saya dari awal. Akhirnya saya bilang, oke, saya kerjain. Saya data sampai itu sampai tengah malam kok itu pendataan itu. Akhirnya kelar semua. Beres. Lalu dia bilang, saya mau Pak Joni istri ikut divaksin. Gitu. Lalu data semua teman-temannya pengurus yang lain supaya juga bisa divaksin yang memang mempunyai posisi itu langsung bersentuhan sendiri dengan umat. Data lagi, mulai dari Korwil, ketua lingkungan, semua harus beres.
sampai pas di hari masih ada aja yang memang masih komplain, lu kok nggak daftarin gua sih gini gitu gitu. Jadi saya bilang di sisi yang satu ini gempuran itu masih ada, datang lagi yang ini udah ditolongin masih nyala-nyalain. Jadi saya pikir mana ya? Ya udah cuma bisa tarik nafas dan saya cuma bisa ya udah saya lakukan apa yang saya bisa. Semua akan indah pada waktu. Pikirkan segala perkara-perkara dia. Di mana Kristus ada, duduk di samping sebelah kanan. Saya selalu pikirkan bagaimana Tuhan, saya harus nolong-nolong. Tuhan, saya harus mencukupi itu. Jadi kita nggak pikirin lagi masalah, saya harus habis ini, saya mau pergi ke mana ya. Saya mesti senang-senang gimana. Udah deh, udah nggak pikiran itu. Yang penting ini semua kelar deh. Ini semua bisa jadi beres dan semua jadi baik. Untuk jadi satu persatu, Tuhan beresin ini. Untuk masalah anak, untuk masalah ekonomi, Tuhan berikan berkat. Dia bisa beresin satu-satu ini, yang mana pelan-pelan tuh menghilang gitu itu mas. Dan semua bisa tertutupi. Lalu untuk masalah gereja, untuk masalah ngelayanin orang-orang ini, Tuhan beresin satu-satu. Dan semua juga jadi beres dan semua jadi baik. Bahkan yang komplain-komplain itu pun bisa dapat vaksin. Aneh bin ajaib. Kenapa? Karena vaksinnya itu sangat-sangat terbatas. Hanya untuk 1.000 orang untuk seluruh dadap. 1.000 orang seluruh dadap. Saya bisa dapat semua yang memang harus kita. Saya lihat Tuhan memang luar biasa. Kalau dia sudah mau kerja, sudah mau, sudah apa, sudah direncanakan dan itu terjadi. Itu yang saya percaya. Oleh sebab itu hari ini saya mau bilang juga kepada teman-teman semua, saudara-saudara, seperti yang ada dalam Filipi ayatnya 8 dikatakan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang baik, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis didengar, semua yang disebut kebajikan, dan yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya. Artinya, segala sesuatu itu mungkin tergantung dari pikiran. Kita cuma bilang, iya deh Tuhan, saya mau kerja. Saya mau ngejalanin ini. Lalu kita pikirkan segala sesuatu itu menjadi baik adanya. Dan itu akan jadi baik. Kesimpulan saya adalah bagaimana kalau kita dalam mengatasi segala masalah, segala sesuatu yang terjadi. Sama dalam masa sekarang ini, masalah ini yang berhubungan langsung dengan masalah ekonomi, gitu kan, dengan kepusingan tersendiri. Saya cuma bilang gitu. Ketika kita mau bertahan menjadi murid Kristus di tengah kesulitan apapun, kita harus buat satu keputusan di mana keputusan itu yang kita pegang dan bisa membawa kita ke dalam satu kemenangan. Itu yang saya lakukan. Jadi hari ini saya mau bilang, selama kita tetap bertahan, selama kita tetap meminta, memohon, bersandar kepada Kristus, apapun godaannya, apapun namanya, kita tetap bisa